warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Siti Latifah. Saya dari kelas 6D Comparative Linguistics. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil interpretasi saya atas video yang berjudul Characteristics of Language oleh Marjorie Fragrance. Baiklah, mari kita mulai. Pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai beberapa topik. Di antaranya yang pertama itu mengenai apa itu bahasa, dan yang kedua adalah mengenai fungsi bahasa. Selanjutnya ada mode komunikasi, dan selanjutnya adalah karakteristik bahasa atau ciri-ciri bahasa yang merupakan highlight dari video Characteristic of Language, dan yang selanjutnya ada hipotesis-hipotesis mengenai bahasa. Baik, marilah kita ke topik pembahasan yang pertama, yaitu apa itu bahasa. Jadi, bahasa adalah suatu sistem komunikasi dalam suatu masyarakat, di mana manusia menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide, gagasan, pemikiran, dan juga perasaan. Kemampuan berbahasa sendiri merupakan ciri khas yang dimiliki oleh manusia, di mana makhluk hidup lain seperti halnya binatang tidak bisa berbahasa. Meskipun begitu, mereka bisa berkomunikasi antar sesama spesies mereka dengan cara menggunakan suara-suara atau gestur-gestur tertentu. Mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut di bagian-bagian akhir video ini. Nah, jadi selanjutnya kita akan beralih topik dulu ke topik fungsi bahasa. Nah, fungsi utama dari bahasa adalah sebagai media untuk komunikasi dan interaksi sosial, di mana bahasa sendiri menjadi alat untuk menyampaikan ide, gagasan, pemikiran, dan juga perasaan. Menurut Kinevi, ada 5 fungsi bahasa yang meliputi fungsi ekspresi, informasi, eksplorasi, persuasi, dan yang terakhir fungsi entertainment. Nah, fungsi ekspresi itu mewadahi konsep bahwa bahasa itu adalah alat untuk melahirkan ungkapan-ungkapan batin yang ingin disampaikan oleh seorang penutur kepada orang lain. Nah, pernyataan senang, benci, kesal, jengkel, sedih, kecewa, dan sebagainya itu dapat diungkapkan dengan bahasa dan juga ditopang oleh aspek lain seperti ekspresi dan juga gestur oleh penutur tentunya. Nah, sedangkan fungsi informasi adalah fungsi bahasa untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, selanjutnya fungsi eksplorasi, di mana bahasa berfungsi untuk menjelaskan sesuatu hal, lalu perkara, kejadian, dan sebagainya. Dan selanjutnya fungsi persuasi adalah fungsi bahasa yang berfungsi untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan suatu hal secara baik-baik tentunya. Dan kemudian yang terakhir, fungsi bahasa sebagai fungsi entertainment, di mana bahasa digunakan dengan tujuan untuk menghibur dan menyenangkan. Nah, demikian kelima fungsi bahasa oleh Kinevi. Yang selanjutnya adalah topik mengenai mode komunikasi. Topik selanjutnya adalah mode komunikasi. Bahasa merupakan salah satu metode untuk menyampaikan informasi, untuk berbagi informasi satu sama lain, di mana ada istilah mode of communication, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana suatu pesan itu disampaikan. Nah, mode of communication ini dibagi menjadi 3, yaitu the vocal, auditory mode of communication, yang kedua adalah gestural visual mode of communication, dan yang ketiga atau terakhir itu chemical olfactory mode of communication.
Baiklah, yang pertama, the vocal auditory mode of communication. Pada mode ini, organ wicara atau the vocal organ digunakan untuk memproduksi suara, yang kemudian suara tersebut ditangkap oleh indera pendengar. Mode vocal auditory ini juga sering disebut dengan verbal communication atau komunikasi verbal. Nah, yang kedua itu adalah gestural visual communication atau komunikasi nonverbal, di mana pada mode ini penyampaian pesan menggunakan gestur dan bahasa tubuh, bukan secara verbal. Nah, seperti contohnya penggunaan ekspresi, itu juga merupakan salah satu komunikasi nonverbal. Dan yang selanjutnya adalah chemical olfactory mode of communication. Mode ini biasanya digunakan oleh orang yang tunawicara atau tunarungu, di mana mereka itu memiliki keterbatasan, yaitu tidak bisa menggunakan organ vokal dan auditory mereka, sehingga mereka hanya bisa menggunakan bahasa isyarat. Nah, pada mode chemical olfactory ini ada beberapa karakteristik bahasa yang sangat terbatas, sehingga menjadikan mode ini tidak lebih baik daripada dua mode sebelumnya. Mengenai mode of communication sudah, lalu selanjutnya kita akan beralih ke characteristics of language, yaitu the highlight of the video. Nah, jadi bahasa dan sistem komunikasi lain itu memiliki beberapa ciri khas. Di antaranya yang pertama adalah mereka memiliki pragmatic function, yang berarti bahwa pesan yang disampaikan melalui mode-mode komunikasi memiliki tujuan tertentu. Jadi ada maksud di balik penyampaian suatu pesan. Pragmatic function juga memiliki keterkaitan erat dengan bagaimana kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, yang mana kita bisa menangkap ide atau gagasan dari manapun. Lalu ide tersebut kemudian disimpan di kepala kita. Lalu jika kita memiliki niat untuk menyampaikan ide tersebut kepada orang lain, maka kita akan menggunakan bahasa sebagai medianya. Dan kemudian terjadilah proses transfer gagasan dengan medianya, yaitu bahasa. Jadi jika kita mengatakan sesuatu, kita pasti punya maksud di balik penyampaian ujaran tersebut. Kesimpulannya, dalam pragmatic function ini ada suatu makna tersirat di balik penyampaian suatu pesan. Nah, yang selanjutnya ada semanticity. Intinya dari semanticity ini adalah mengubah bunyi menjadi makna, di mana makna tersebut bisa dimengerti oleh baik communicator maupun communicatee. Dan selanjutnya ada discreteness, yaitu pesan dalam sistem yang terdiri dari bagian kecil, lalu juga bisa diulang, dan unit ini juga memiliki tingkat bunyi yang dipersepsikan dengan pasti, tapi tidak secara terus-menerus. Lalu selanjutnya ada displacement, yaitu pesan yang merujuk pada suatu hal yang tidak berada pada tempatnya dan juga tidak pada waktu yang tepat. Jadi displacement ini pesannya itu dislocation gitu, tidak berada pada waktu dan tempat yang tepat. Lalu selanjutnya adalah duality of pattern. Bahasa adalah sebuah sistem yang hierarki, di mana ia memiliki ciri-ciri tersendiri, sehingga kita bisa merangkai dan menggabungkan kata, kalimat, hingga akhirnya bisa menjadi sebuah gagasan, bisa dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Dan gagasan ini pun membentuk suatu kesatuan yang memiliki makna.
Manusia memiliki kemampuan untuk memproses bahasa dalam taraf paralel yang disebut dengan duality of pattern. Maksudnya, ketika seseorang berbicara, orang lain bisa mengerti, lalu ia akan membayangkan, kemudian ia akan merealisasikan ujaran tersebut dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Dan orang yang mengujarkan dan orang yang menerima ujaran tersebut berbagi gagasan yang sama atau bisa disebut dengan denote on the same thing. Selanjutnya ada generativity atau productivity, yaitu kemampuan untuk menciptakan suatu sistem agar suatu bahasa bisa dipahami dan dimengerti orang lain tidak monoton. Jadi kita bisa menciptakan pemahaman baru dengan pesan baru tanpa mengubah esensi dari pesan yang original. Sistem ini kemudian bisa membuat kata-kata baru yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi orang lain bisa mengerti apa yang kita maksud. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem ini sangat fleksibel dan juga memungkinkan kita untuk berkembang secara intelektual karena kita menggunakan istilah-istilah baru yang belum ada sebelumnya, dan kita juga tidak perlu mendengar hal-hal yang sudah kolot dan lama gitu. Dan terakhir untuk characteristic of language ini adalah recursion, yaitu kemampuan untuk menempatkan suatu komponen dalam komponen lain. Contohnya menempatkan suatu kalimat di dalam kalimat. Jika di dalam karya sastra itu adalah play within a play, maka dalam bahasa itu ada kalimat dalam kalimat. Nah, recursion ini bisa menciptakan ujaran yang secara gramatikal tidak terbatas panjangnya. Jadi benar-benar tidak ada limit, finite, ini tuh sangat finite. Jadi kita bisa terus mengujarkan kata sebebas mungkin. Nah, contohnya adalah dalam kalimat saya melihat John. Saya melihat John yang merupakan tetangga saya. Saya melihat John yang merupakan saya yang kemarin meminjamkan saya sepeda, dan lain-lainnya. Kita bisa terus menggali kalimat tersebut sampai tak terhingga. Mengenai characteristic of language atau ciri-ciri bahasa sudah semua dibahas. Lalu kita akan beranjak pada topik baru, yaitu mengenai hipotesis bahasa yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu mengenai apakah hewan itu memiliki bahasa atau tidak. Nah, ini ada dua hipotesis. Yang pertama ada hipotesis continuity hypothesis, dan yang kedua ada discontinuity hypothesis. Continuity hypothesis ini menyatakan bahwa bahasa modern sebenarnya adalah bentuk upgrade dari apa yang telah spesies lain lakukan. Saya sendiri berpendapat bahwa hipotesis ini sedikit membingungkan, karena jika seandainya bahasa komunikasi manusia merupakan bagian dari bahasa lain atau bahkan mirip dengan bahasa lain, bahasa spesies lain maksud saya, maka logikanya kita bisa mengetahui, bisa mengerti, bisa memahami, dan juga bisa mempelajari bahasa mereka. Tapi kenyataannya kita tidak bisa. Dan ini pun selaras dengan discontinuity hypothesis yang menentang anggapan tersebut, di mana mereka berpendapat bahwa bahasa adalah sesuatu yang fundamental yang bisa membedakan antara manusia dan makhluk spesies lain. Dalam kata lain, bahasa itu adalah karakteristik tersendiri yang unik dan spesial yang dimiliki oleh manusia. Dan juga hanya manusialah yang bisa mempelajari dan mengembangkan bahasa. Sedangkan makhluk dari spesies lain itu tidak bisa.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa spesies lain selain manusia itu tidak akan pernah mungkin untuk mampu atau mendapatkan dan mempelajari bahasa, meskipun pada beberapa kasus telah dilakukan pengajaran bahasa pada hewan, seperti contohnya simpanse. Tapi pada hasilnya mereka tetap tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun, karena pada dasarnya mereka tidak dianugerahi dengan organ atau alat bicara seperti halnya manusia. Jadi simpanse-simpanse ini tidak bisa menghasilkan bunyi yang bermakna. Tapi katanya ada kasus lain. Gimana dengan kasus burung beo yang bisa mengatakan kata-kata gitu ya. Tapi burung beo bisa mengucapkan kata bukan berarti dia bisa berbahasa atau mempelajari bahasa, karena beo itu meniru bahasa, meniru apa yang diucapkan oleh pemiliknya. Misalnya dilatih gitu kan, mengucapkan kata ini, kata itu gitu, sehingga dia bisa mengucapkan hal atau kata yang serupa. Tapi beo ini sendiri tidak bisa mengucapkan kata atau kalimat sendiri, mereka sendiri tidak bisa memproduksi bahasa sendiri jika tidak ada yang melatih. Jadi kalau dia nggak meniru, dia nggak bisa menghasilkan satu kata pun gitu. Oleh karena itu beo tidak dikategorikan bisa berbahasa meskipun dia bisa menirukan 10.000 kata sekalipun, seperti itu. Lalu selanjutnya dibahas mengenai etnis yang tidak mempengaruhi kemampuan berbahasa. Ini ditandai dengan contoh di mana anak atau bayi Korea yang diadopsi oleh orang Amerika bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ada anggapan bahwa karena dia membawa tradisi atau budaya serta etnis Asia, khususnya Korea, dia akan memproses bahasa dalam otaknya itu dengan bahasa Korea. Tapi sebetulnya tidak. Mereka anak-anak Korea ini kan sudah berbicara bahasa Inggris, jadi otomatis proses bahasa dalam otaknya itu diproses dengan bahasa Inggris tentunya, karena itu sudah sesuai dengan kebiasaan dan keseharian, dan juga bahasa itu kan sudah dipakai begitu. Jadi dalam otak kita itu tidak ada perangkat pemerolehan bahasa tertentu, karena etnis ataupun regional kita ya. Jadi kita tuh bisa memperoleh berbagai macam bahasa dimanapun dan sebanyak apapun jika kita mempelajarinya. Bukan karena perangkat bahasa tertentu untuk mempelajari bahasa tertentu, tapi ya kita bisa mempelajari semua bahasa jika kita belajar gitu. Lalu selanjutnya adalah bayi itu sensitif terhadap bunyi. Bahkan bayi tunarungu dan tunawicara bisa berbahasa meskipun bukan dengan cara berbicara. Mereka berbahasa dengan cara memberikan gestur-gestur tertentu sebagai tanda bahwa mereka itu mengkomunikasikan sesuatu, entah itu mereka lapar, mereka haus, atau mereka senang dan sebagainya. Seperti sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Have a great day and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.